Rahasia jimat kesaktian Bung Karno. Banyak orang yang menduga kesaktian Bung Karno berkaitan dengan jimat, tongkat, dan benda-benda lainnya. Padahal rahasia jimat kesaktian Bung Karno bukan seperti itu. Roso Daras, penulis buku Soekarno, serpihan sejarah yang tercecer, menuliskan bahwa di antara sekian banyak keteladanan dari seorang Soekarno, rasanya keteladanan bakti kepada ibu ini merupakan keteladanan yang patut disemai. Kesaktian Bung Karno justru terletak pada restu sang ibu, disertai kesadaran tinggi bahwa takdir termasuk kapan maut menjemput adalah mutlak milik Tuhan, ucap Roso. Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, nama yang begitu diagukan oleh seorang Soekarno. Ia adalah seorang ibu yang telah menumpahkan seluruh restu bagi perjuangan anaknya. Seorang ibu yang memangkunya di saat fajar menyingsing, seraya memeluk dan membisikkan kata, "Jangan lupa nak, engkau adalah putra sang fajar." Tak pernah Bung Karno lupakan momentum pagi hari sebelum keberangkatannya ke Surabaya untuk melanjutkan di sekolah di HPS. "Rebahlah nak, rebahlah di tanah," perintah sang ibu tanpa bertanya apalagi memprotes. Soekarno kecil pun segera rebah di tanah, menghadap langit semesta. Sang bunda segera melangkahi tubuh kecil Soekarno hingga 3 kali bilangannya. Itulah bentuk seluruh restu yang ia tumpahkan bagi sang putra papat Roso. Bung Karno sadar Ida Ayu Nyoman Rai Srimben tidak kalah sadar. Sejak itu mereka harus berpisah. Sejarah pun kemudian mencatat Bung Karno sekolah di Surabaya, Menombang, dan digembleng oleh Hos Cokro Aminoto. Perjalanan selanjutnya adalah Bandung untuk menggapai titel insinyur di THS, sekarang ITB. Jika dideret rentetan sebelum dan setelahnya akan terbenang sejarah panjang Soekarno yang dramatis. Sang ibu yang kemudian berdiam di Blitar adalah seorang ibu yang tidak pernah putus merestui dan mendoakan anaknya. Ada kalanya pula Soekarno yang sowan ke Blitar menjemput restu sang ibu. Ya, dalam segala hal Soekarno terus mengupdate restu sang ibu dalam hal apapun, entah ketika mengawali pelajaran, ketika mengawali kehidupan berumah tangga, ketika ini dan itu. Restu bunda nomor 1, bebernya, dokumen tutur dan foto menggambarkan betapa tradisi sungkem dilakukan Soekarno dari kecil hingga akhir kehidupan sang bunda adalah takdir seorang putra yang senantiasa wajib berbakti kepada ibu hingga putus usia. Itu pula yang dilakukan Bung Karno, cetusnya. Selain itu, Soekarno juga memiliki pusaka-pusaka yang sangat sakti. Upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dilakukan lebih dari 7 kali dan tidak ada yang berhasil. Setidaknya hal itulah yang diungkapkan oleh Soekarno dalam pidato pelengkap Nawaksara. Lolosnya Soekarno dalam upaya pembunuhan ini dinilai sebagai orang karena kesaktian yang dimilikinya. Soekarno dianggap memiliki banyak ajimat dan benda pusaka yang melindunginya. Namun hal itu seringkali dibantahnya. Bahkan dalam pidato pelengkap Nawaksara, Soekarno kembali menegaskan bahwa lolosnya dia dari upaya pembunuhan itu hanya karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Syukur alhamdulillah, saya dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidak, tentu saya sudah mati terbunuh dan mungkin akan saudara namakan tragedi nasional, kata Soekarno dalam pidatonya. Kendati keterangan itu sudah sering diungkapkan Soekarno, masyarakat tetap saja menganggapnya sebagai orang sakti. Apalagi sudah bukan rahasia umum jika Soekarno dikenal sebagai pecinta benda pusaka. Beberapa jimat yang diyakini sebagian orang dimiliki oleh Soekarno adalah aji lembu sekilan. Ajimat ini konon dimiliki Patih Gajah Mada. Kehebatan ajimat ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya. Ajimat dan benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah wesi kuning. Beberapa orang dekat Soekarno meyakini kemampuan dia seperti selalu mengantongi benda pusaka sebesar lidi ini di bajunya. Khasiat benda ini sama dengan aji lembu sekilan. Ajimat ini konon pernah dimiliki oleh Adipati Minakjingga yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit, Dewi Suhito. Pemegang benda pusaka ini diyakini akan terlindung dari berbagai mara bahaya dan kejahatan musuh. Konon kabarnya pusaka ini sudah dimusnahkan dan serpihan kecilnya yang dipegang Soekarno
lolosnya Soekarno dalam berbagai upaya pembunuhan, mulai dari pelemparan granat di Cikini, serangan bom, hingga penembakan saat sholat Idul Adha, semakin menguatkan wacana ajimat dan pusaka itu. Benda keramat lain yang dimiliki Soekarno adalah tongkat komando yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Tongkat itu diyakini memiliki kekuatan gaib karena berisi keris pusaka yang sangat sakti. Tongkat komando Soekarno dibuat dari kayu pucang kalak. Kayu jenis ini dianggap memiliki khasiat kanuragan. Bila ditaruh di atas air, maka bayangan kayu ini akan menyerupai ular yang sedang berenang. Kelebihan keris pusaka ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya yang mengancam. Keris ini juga sanggup meluluhkan hati para lawannya, menimbulkan rasa iba, dan bisa menambah kewibawaan. Benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah keris pusaka peninggalan perang Puputan. Keris ini pernah digunakan Raja Singosari untuk berperang dan telah menelan banyak korban jiwa. Keris ini merupakan warisan dari Ibunda Soekarno, Ida Ayu Nyoman Rai, yang masih keturunan Raja Singosari. Ujung keris ini telah berkarat karena terkena darah orang-orang Belanda yang tewas terbunuh. Suatu ketika, Soekarno pernah mengatakan dirinya selalu membawa keris itu kemanapun dia pergi, agar selalu teringat dengan semangat perang Puputan yang sangat melegenda dan anti kolonialisme itu. Sebagai keturunan Raja Singosari dan Nyai Ageng Serang, Soekarno diyakini mewarisi keberanian dan kesaktian kedua pejuang itu. Sebagian orang Bali bahkan menganggapnya sebagai penjelmaan dewa. Setiap kali Soekarno mendatangi Bali, wilayah itu kerap dituruni hujan. Hal ini sangat disyukuri masyarakat Bali yang wilayahnya kerap dilanda kekeringan. Kebetulan ini dianggap sebagai kesaktian Soekarno. Hal itu kadang dihubung-hubungkan dengan kesaktian yang dimiliki para leluhur Soekarno, dari Raja Singosari dan Nyai Ageng Serang yang telah terkenal sejak zaman kerajaan yang melawan Belanda. Saat Soekarno kecil, konon dia sudah bisa melihat hal-hal gaib. Bahkan diceritakan para orang tua di Trenggalek, Soekarno bisa menyembuhkan orang sakit. Kesaktian Soekarno kecil ini telah menjadi legenda. Dalam buku autobiografinya, Bung Karno menyambung Lidah Rakyat karangan Sandi Adam, dirinya pernah menyinggung soal ini. Pernah ada seorang yang anaknya sakit, minta disembuhkan oleh Soekarno. Banyak orang percaya aku adalah seseorang yang memiliki kekuatan supranatural yang mampu melakukan penyembuhan, katanya dalam buku Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, halaman keempat. Dia menceritakan ada seorang petani kelapa yang anaknya sakit keras bermimpi hanya air pemberian Soekarno yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Petani itu lalu menemui Soekarno dan meminta air.